Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 2 minggu kemudian, Citra kini sudah sedikit tenang. Ia berusaha untuk menerima takdir hidupnya. Nona, coba Anda sekarang tarik nafas dan hembuskan perlahan. Citra mematuhi perkataan Anna. Sudah lebih baik. Citra mengangguk pelan. Saya tahu Anda adalah wanita yang sangat kuat. Di sini saya akan membantu Anda, Nona. Mohon kerjasamanya. Mohon, Anna. Mohon bantu aku, Nona. Jika tidak, saya akan ngek di tangan Tuan Ferdi. Ucap Anna lagi, tapi kali ini dengan nada berbisik dan dengan gerakan tangannya memotong leher. Bukan mengancam, tapi Anna sungguh ketakutan saat ini, apalagi di depan kamar Citra dijaga oleh beberapa penjaga bersenjata api, dan itu membuat Anna merasa terintimidasi. Citra melirik sekilas saat mendengar ucapan Anna. Citra menghembuskan nafasnya kasar, kemudian ia menatap Anna dengan sendu, lalu mulai bercerita. Di malam sebelum kejadian itu, aku bertemu pria itu di klub malam. Tapi malam itu dia terlihat tak biasa. Penampilannya sedikit kacau dan mabuk berat. Dia bilang bertemu dengan mantan kekasihnya, An. Kau tahu betapa sakitnya dirinya saat itu. Dan sebagai seorang teman, aku pun menemaninya di klub malam itu. Hingga aku pun mengantarnya pulang. Tapi saat sampai di apartemennya, dia berkata jika putusnya hubungan dengan kekasihnya itu karena papa. Citra menjeda ucapannya. Kau tahu, An, mantan kekasih Doni adalah mantan tunangan papa. Aku tidak tahu menahu permasalahan itu, An, dan kenapa aku dilibatkan. Apa salahku? Dan disitulah aku berdebat dengannya, dan terjadilah malapetaka itu. Dia merenggut hal yang sangat berharga dalam diriku, An. Nafas Citra tercekat. Ia menangis terisak. Bayangan saat malam itu Doni menggagahinya terlintas kembali. Sakit, sangat sakit. Anna begitu syok mendengarnya. Begitu juga orang yang ada di balik pintu. Siapa lagi jika bukan Ferdi? Vanessa, gumam Ferdi di balik pintu. Yang sabar, Nona, Anna menyemangati. Apa dia sengaja melakukannya untuk membalas sakit hatinya, An? Aku rasa tidak, Nona. Jika Tuan Doni sengaja, manamu. Stop menyebutkan namanya, An. Aku muak, hatiku sakit walau hanya mendengar namanya. Maaf, ucap Anna. Aku rasa dia melakukannya karena terpengaruh alkohol, Nona. Jika dia melakukannya dengan sengaja, mana mungkin dia datang ke sini dan memohon untuk bertemu dengan Anda. Jawab Anna apa adanya. Memang benar saat Doni datang, Anna melihatnya, dan Anna melihat ketulusan dan penyesalan di mata Doni. Itu hanya akal-akalannya, An. Aku sekarang bahkan sangat membencinya. Nona, tapi bagaimana jika saat itu dia hanya hilaf dan tidak seperti yang Anda pikirkan? Aku tidak peduli mau hilaf atau tidak, dia tetap bersalah. Tapi dia ingin bertanggung jawab, Nona, ucap Anna pelan. Sampai mati pun aku tidak akan pernah sudi. Tapi bagaimana jika Anda Piar, Citra melempar gelas ke arah Anna. Jika Anna tidak menghindar, mungkin kepala Anna sudah bocor. Anna sampai terlonjak kaget dan mengusap dadanya pelan. Lancang, menuding Anna dengan tatapan tajam, walaupun jantungnya berdegup kencang saat Anna mengatakan jika kemungkinan Citra hamil benih Doni. Maaf, ucap Anna menundukkan pandangannya. Kau harus tahu batasanmu, An. Aku harap besok pagi kau sudah pergi dari sini, usir Citra. Tapi Nona, Ferdi yang sejak tadi menguping pun menampakkan diri. Kendalikan dirimu, sayang, ucap Ferdi menghampiri Citra. Kau masih membutuhkannya, tegas Ferdi. Aku sudah sehat dan aku tidak membutuhkan siapapun, ucap Citra tak kalah tegas. Bukan tanpa sebab Citra menyuruh Anna pergi.
Ia hanya tidak ingin dianggap lemah. Ya, walaupun kenyataannya seperti itu. Ferdi menghembuskan nafasnya kasar. Jika Citra sudah berkata tegas, ia tidak bisa menghalangi keputusan putrinya. Baiklah An, kau bisa pergi besok. Dan nanti akan kutransfer gajimu sesuai kesepakatan kita, ucap Ferdi. Baik Tuan, terima kasih. Anna paham. Kalau begitu, saya permisi. Pamit Anna tak lupa membungkukkan badannya. Anna bernafas lega karena ia akan segera keluar dari kandang harimau. Sedangkan di tempat lain, Doni sedang berada di klub malam. Banyak wanita malam yang menghampirinya. Bahkan ada yang tak tahu malu dengan menggoda Doni. Tumben lo gak langsung cari kamar? Tanya bartender yang sudah hafal dengan kelakuan Doni. Doni menaikkan kedua bahunya. Entah si anakonda gak bereaksi, ucap Doni absurd. Lo gak impoten kan? Tanyanya dengan nada meledek. Sialan loh, anakonda masih bisa mematuk lawannya, jawab Doni kesal. Bartender itu pun tertawa terbahak. Gua tahu tabiat lo bro, biasanya lo itu dicolek aja udah langsung on. Bartender itu menatap Doni intens. BTW, Citra kemana? Udah lama gak kelihatan. Kangen nih gue sama Doi, hehe. Ucapnya sambil meracik minuman. Entah kenapa ada rasa tidak suka saat pria di depannya itu merindukan Citra. Dan juga ia mengingat malam panas bersama Citra. Walaupun dalam keadaan mabuk, Doni tidak lupa rasanya yang begitu nikmat dan menggigit. Sial, hanya mengingatnya saja sudah membuatku on, geram Doni di dalam hati. Kemudian Doni mencari partner ONS, tapi sial anakondanya lemah tak berdaya saat akan memasuki rumah singgahnya. Pergilah, aku sudah tak berselera, ucap Doni, memakai pakaiannya kembali lalu mengambil uang di dalam dompetnya berjumlah 20 lembar berwarna merah. Kemudian dia menyerahkan uang tersebut pada wanita itu. Dengan senang hati, wanita tersebut menerima uang tersebut tanpa harus berpeluh dan lelah. Thank you sayang, lain kali calling aku jika kau membutuhkan kepuasan, ucap wanita tersebut dengan nada centil. Tak lupa sebelum pergi, ia memberi kecupan singkat di bibir Doni. Jawab Doni berdehem. Sial, kau membuatku gila Citra. Dengan cara apa lagi aku untuk meluluhkan hatimu itu? Aku tahu aku salah, tapi tidak adakah kesempatan untukku? Aku ingin bertanggung jawab atas perbuatanku, racau Doni pada dirinya sendiri. Karena sudah berulang kali Doni datang ke rumah Citra untuk bertanggung jawab, tapi Citra enggan menemui Doni. Bahkan pria itu pernah ditodong senjata api oleh Citra saat Doni tak mau pergi dari rumahnya. Wanita mana yang tidak sakit hati jika harga dirinya dilukai? Bukan hanya harga diri, tapi juga kehormatannya direnggut paksa. Mungkin Citra butuh waktu, pikir Doni. Doni yang hampir menyerah kala itu, tapi saat ia mengingat janjinya kepada Ferdi jika ia akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Citra, membuat semangatnya berkobar lagi. Jika cara lembut tak bisa, maka ia akan memakai cara yang kasar. Batin Doni tersenyum licik. Kasar seperti apa? Entah, hanya Doni saja yang tahu. Kepala Citra rasanya ingin meledak karena Doni tak berhenti mengusiknya seperti hari ini. Tepat di lobi kantor tempatnya bekerja, Doni tiba-tiba menghadang dan menarik tangannya. Dan akhirnya perdebatan pun tak terelakkan hingga mereka menjadi pusat perhatian para karyawan yang sedang berada di lobi. Lepas nggak? Citra mencoba menghempaskan tangannya yang dicekal oleh Doni. Ya, hari ini Citra mulai bekerja lagi di perusahaan induk Papa Ferdi, menjabat sebagai direktur. Enggak, sebelum kamu menerima aku, please Cit, mohon Doni. Sampai kapanpun aku nggak akan sudi, ingat itu. Ketus Citra menatap tajam Doni.
Untuk saat ini, kamu gak sudi, tapi suatu hari nanti akan aku buat kamu bertekuk lutut, ucap Doni percaya diri. Cih, dalam mimpimu, Citra menarik tangannya kuat. Dan mimpiku itu akan menjadi kenyataan, balas Doni tersenyum sinis. Dasar gila, umpat Citra. Aku gila karena kamu, ucap Doni mendekat dan mencium pipi Citra secara tiba-tiba. Plak! Tamparan mendarat mulus di pipi Doni. Bukannya marah atau kesal, lelaki itu malah terkekeh seraya mengusap bekas tamparan di pipinya. Beraninya kamu, menuding Doni dengan telunjuknya. Tak lupa matanya juga melotot dan menatap Doni sengit. Jangan galak-galak sayang, tapi aku suka yang galak kayak kamu. Doni tersenyum manis, bahkan sangat manis hingga membuat Citra sangat mual. Menjijikan, umpatnya. Justru yang menjijikan itulah yang sangat nikmat. Citra memutar kedua bola matanya malas. Berbicara dengan pria mesum di hadapannya ini tak akan ada habisnya, pikir Citra. Minggir, seru Citra seraya mendorong Doni dari hadapannya, lalu berjalan cepat menuju lift. Hei, aku belum selesai bicara, teriak Doni sambil terkekeh. Kenapa aku baru sadar jika wanita itu sangat menggemaskan, gumam Doni sambil berjalan meninggalkan perusahaan tersebut. Dia bertambah cantik kalau marah, gumamnya lagi saat sudah memasuki mobilnya dan melajukan kendaraannya menuju kantornya sendiri. Ya, Doni resmi menjadi CEO di cabang perusahaan ayahnya beberapa bulan yang lalu. Sementara itu Citra menggerutu kesal di dalam lift. Dasar lelaki brengsek, umpat Citra. Tiba-tiba bayangan malam itu terlintas di benaknya, membuatnya kembali bersedih. Aku harus bisa melupakannya. Ingat Citra, masa depanmu masih panjang. Ayo semangat, ucapnya menyemangati diri sendiri seraya menepuk dadanya yang terasa sesak. Citra menghela nafas panjang sebelum keluar dari lift dan menuju ruangannya. Banyak sekali pekerjaanku, keluh Citra saat sudah sampai di ruang kerjanya dan melihat berkas menumpuk di atas meja. Baiklah, ayo Citra, semangat. Citra mengepalkan tangannya ke atas, kemudian memulai memeriksa berkas itu satu persatu.